Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hasanahu la tuqsa wa ala alihi wa sahbihi alladzi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, para alim ulama yang saya hormati, para sesepuh di kilometer 26 ini yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, serta adik-adikku semua yang kami cintai. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kondisi cuaca kita cukup cerah. Namun pun demikian, ketika udara cerah begini, banyak saja orang yang mengeluh. Banyak pula orang yang mencaci maki atas cuaca yang ada. Ketika hujan, dia berkata becek. Dan ketika panas, akan berdebu dan lain-lain. Ini menggambarkan bahwa manusia pada hakikatnya dan sesungguhnya manusia itu memiliki satu kecenderungan untuk selalu tidak menerima. Kalau kita perhatikan, di bulan ini merupakan bulan yang sudah bukan bulan Rajab lagi ya. Kalau kita perhatikan pada bulan-bulan Islam itu, di setiap bulannya ada momen-momen tertentu, ada kisah-kisah dan cerita-cerita. Kalau kita bicara pada bulan Muharram, kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Kalau kita bicara di bulan Ramadan, kita juga diingatkan dengan nuzulul Quran. Kalau kita bicara di Rabiul Awal, kita diingatkan dengan Maulid Nabi. Kalau kita bicara pada bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan kurban. Dan kalau kita bicara di bulan Rajab, kita diingatkan dengan Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengupas tentang Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang bukanlah kitab sejarah, tetapi Al-Quran Allah turunkan. Al-Quran memuat beberapa sejarah, dan dari cerita di dalam Al-Quran ini masing-masing memiliki kata dan makna yang berbeda-beda. Misalnya Al-Quran menceritakan tentang kejadian Nabi Adam yang tinggal di surga beserta dengan Hawa. Misalnya pula Al-Quran juga menceritakan bahwa kejadian-kejadian alam semesta dengan kalimat yang berbeda, tetapi memang istimewa sekali. Kalau di Isra dan Mi'raj ini, Allah memulainya dengan kalimat tasbih atau dengan kalimat subhanalladzi. Ini kita bisa baca pada surah
surah ke-17 yaitu surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, sungguh kejadian ini merupakan kejadian yang cukup istimewa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya ketika menjelaskan cerita tentang Isra dan Mi'raj, memulai ayatnya dengan tasbih. Apa makna tasbih yang sesungguhnya terkandung? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan nabi-nabi atau menceritakan tentang penciptaan alam semesta, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, tidak dimulai dengan tasbih. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi, Nabi Soleh, Nabi Hud dan lain sebagainya, tidak dimulai dengan Al-Quran, tidak dimulai dengan tasbih. Tetapi istimewa sekali ketika Allah menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Apa maknanya dari kalimat tasbih? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tasbih ini kita bisa ambil hikmahnya, bahwa yang pertama, kalimat tasbih adalah maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maha suci Allah. Allah menaruh kesucian, suci dari segala ketidakberdayaan, suci dari kelemahan, suci dari ketidakmampuan. Allah menaruh kesuciannya di dalam menceritakan surah Al-Isra ini, di dalam menceritakan Isra dan Mi'raj ini. Sungguh luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, makna yang diambil, mari kita dekati ayat per ayat agar kita memahami makna yang terkandung di dalam surah tersebut, agar kita bisa memahami apa hakikat daripada Isra dan Mi'raj ini. Makna yang terkandung di dalam tasbih, yang pertama, ibadah kita ini kan macam-macam. Ada ibadah yang berat dan juga perlu biaya yang besar, seperti membangun masjid, membangun TK, TPA, membangun pondok pesantren. Semuanya biayanya cukup besar dan perlu dana yang besar. Ada juga ibadah itu yang modalnya besar tapi ringan. Seperti contoh adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu modalnya ringan tapi berat kita laksanakan. Bukan berarti berat melaksanakan puasanya, tetapi esensi daripada puasa itu sendiri yang berat. Terkadang kita tahan untuk tidak makan dan tidak minum, tapi kita tidak tahan untuk marah. Terkadang pula kita tahan untuk menahan haus, tetapi kadang ngomongin orang kita tidak tahan. Sesungguhnya pengendalian nafsu inilah yang sesungguhnya di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan.
Ada juga ibadah itu yang tidak butuh modal ringan, gampang diucapkan dan modalnya pun juga ringan. Seperti kalimat tasbih ini, kita bertemu dengan sesama kawan, sesama muslim, kita ucapkan assalamualaikum, itu ibadah. Ketika melihat takjub atau melihat keanehan, kita baca subhanallah. Ketika terkejut, kita mengucapkan astaghfirullah. Ini semuanya adalah ibadah. Dan ketika terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan semuanya ibadah. Tapi ibadah yang kecil dengan ucapan dengan modal yang kecil. Nah, inilah mungkin hikmah daripada kalimat tasbih yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, Allah juga di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah telah menjalankan hambanya. Di sini bisa terlihat dari ayatnya bahwa Allah yang menjalankan, Nabi Muhammad yang dijalankan. Berarti di sini Allah sebagai pasif, aktif, dan Rasulullah yang pasif. Kalau dijalankan berarti terima apa beresnya saja. Karena Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, langit 2 sampai ke langit 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Rafratul Akhdar sampai dengan Aras, dan balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Ini semata-mata Allah yang aktif, Allah yang menjalankan. Kita yakin bahwa seandainya Nabi sendiri, Rasulullah sendiri yang berjalan ke sana, menempuh dengan jarak yang begitu luasnya, begitu panjangnya, begitu jauhnya, dengan ditempuh hanya dengan 1/4 malam saja, tentu tidak akan mampu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya terima beres saja. Sebagaimana contoh kecil lah ya, contoh kecil, kita ini pergi ke Sangkulirang, berangkat jam 8 sampai Sangkulirang, 2 jam kemudian jam 8, jam 9 sampai Sangkulirang. Sudah di Sangkulirang kita belanja sebagainya 1 jam, balik lagi ke 26. Sampai di sini jam 12 sudah sampai di rumah. Kita tidak tahu ketika kita berangkat di dalam tas kita ada seekor semut yang nebeng, kita nggak tahu. Sudah pulang sampai di rumah, semutnya kita gantung kembali, bajunya kita gantung kembali, tasnya, semut keluar. Terus dia berbicara dengan bangsa semut yang lain. Saudara-saudara bangsa semut, saya tadi habis Sangkulirang. Percayalah bahwa saya habis Sangkulirang. Semut-semut yang lain yang pikirannya dengan menggunakan akal manusia atau akal semutnya, semut-semut itu akan berkata, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 8. Sekarang sudah jam 12, kau sampai lagi di 26. Mana mungkin semut tidak akan percaya. Kenapa?
Karena semut begitu kecilnya, begitu lambatnya dia berjalan. Kok dari jam 8, jam 12 sudah sampai di 26 lagi. Semut tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Karena semut bukan hanya jalan sendiri, tapi nebeng sama kita di dalam tas kita. Ini artinya sama halnya Rasulullah SAW diisrakan dan mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu sekejap, karena yang dimenjalankan adalah Allah. Lantas Rasulullah, pantas saja Rasulullah ketika menceritakan hal ini kepada penduduk Makkah pada waktu itu, Abu Jahal yang beliau pertama ditemukan, wahai Abu Jahal, saya habis ke Masjidil Aqsa, saya habis ke Palestina. Abu Jahal yang pikirannya dengan pikiran manusia, sudah otomatis dia tidak akan percaya. Jam berapa engkau Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa? Jam sekian. Kok jam segini sudah sampai lagi? Ini jelas-jelas tidak akan percaya karena logika yang dipikirkan atau pakai otak manusia yang dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang aktif, yang berperan aktif, artinya Allah yang menjalankan. Kalau pikirannya dengan pikiran manusia, jelas tidak akan sampai. Ini hak sepenuhnya adalah pemikiran daripada sifat rububiyah ataupun Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mikirnya pakai keimanan. Kalau mikirnya pakai keimanan, orang yang beriman semakin beriman. Orang yang tidak beriman semakin lari dari keimanan. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah bi'abdihi. Bi'abdihi ini artinya adalah Allah menjalankan hambanya, menjalankan Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kata-kata hamba ini artinya adalah diambil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj adalah dengan ruh dan jasadnya. Karena seorang bisa dipanggil hamba kalau ada ruh dan ada jasadnya. Kalau ruh tanpa jasad bergentayangan namanya pocong mungkin. Kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Nabi Muhammad berarti dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena ada ruh dan ada jasadnya. Jadi Isra dan Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ambil kesimpulan, diambil daripada kata abdun, jasad ini atau hamba ini diambil ada dua. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasad. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil abdun atau hamba, diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pakainya kalimat langsung? Kenapa pakai kalimatnya abdun, tidak Muhammad saja? Misalnya subhanalladzi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Kenapa pakai abdun? Ada dua yang tadi, yang kedua ini abdun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini sudah benar-benar diakui sebagai seorang hamba. Kalau urusan mengaku seorang hamba, apa kita ini juga bukan termasuk hamba Allah? Tentu kita ini adalah hamba Allah.
Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita itu namanya mengaku. Kalau mengaku boleh-boleh saja. Saya pun bisa mengaku saya kenal dengan Bapak Gubernur, mengaku. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Gubernur kenal sama saya? Nah, adapun Rasulullah SAW dipanggil Abdul ini benar-benar diakui oleh Allah sebagai seorang hamba. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Rasulullah diaku sebagai seorang hamba, pada awal-awalnya Rasulullah itu menerima cobaan yang luar biasa. Apa cobaan yang diderita oleh Rasulullah? Rasulullah mengalami yaumul husni atau hari-hari kelabu, tahun-tahun kelabu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun-tahun kelabu ini meninggallah Abu Thalib sebagai pelindung utamanya, karena Abu Thalib itu memiliki satu pelindung yang luar biasa, memiliki satu di masyarakat itu termasuk orang yang dihormati, sehingga ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihina, dia akan berpikir nanti jangan-jangan Abu Thalib akan marah. Begitu juga Khadijah termasuk pelindung. Mereka wafat kedua-duanya. Kedua pelindung ini wafat, maka orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir memusuhi Nabi Muhammad sangat luar biasa, sampai dengan dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, bahkan diisolasi. Sungguh luar biasa penderitaan Nabi Muhammad SAW. Makanya dipanggil Abdun oleh Allah, karena Muhammad SAW tidak bergeser kehambaannya dalam kondisi apapun. Walaupun penderitaan yang luar biasa oleh Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah tetap menjadi seorang Abdun, atau dipanggil oleh Allah sebagai seorang Abdun, lulus ujiannya. Lantas apa makna dan tujuan daripada Isra dan Mi'raj ini? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tujuan yang asli, tujuan yang sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu memang Allah hakikatnya yang tahu. Tetapi kita bisa melihat dari ujung ayatnya, yaitu linuriyahu min ayatina, yaitu akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad, sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dari kebesaran Allah ditunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, itu melalui perjalanan-perjalanan pergi ke neraka, pergi ke surga, dan banyak sekali hal-hal yang ditemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, minta waktunya sebentar walaupun ceramahnya kurang enak. Nah, maklum ustadznya ustadz lokal, jadi mohon dimaafkan. Apa yang akan dijadikan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak menemukan tamsil ataupun menemukan sesuatu yang akan dijadikan batu pijakan oleh kita yang hidup di dunia. Misalnya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Lantas Nabi Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, ya Jibril, ini tamsil apa? Ini orang apa? Kok mukanya sendiri dicakar? Bukan muka orang lain, muka sendiri." "Wahai Muhammad," kata Jibril, "ini adalah satu contoh umatmu
yang waktu hidup di dunia suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Karena orang-orang yang menjelekkan saudaranya sendiri itu besok di yaumul qiyamah akan mencakar mukanya sendiri. Karena kita tahu bahwa muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Muslim yang satu bagaikan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika tubuh kita sakit salah satunya, maka tubuh yang lain akan merasakan sakitnya. Kalau seandainya kaki tersandung batu, maka mulut akan refleks mengatakan aduh. Mungkin kepala akan terasa sakit dan tangan akan meraba di mana rasa sakitnya, dan kaki akan melangkah untuk mencari obatnya. Ini refleks, tidak tanpa menunggu undangan. Inilah bahwa orang muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Ditamsilkan oleh Allah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, kalau kita menjelek-jelekkan saudaranya sendiri, muslim yang lain, saudara sendiri itu bukan saudara kandung, tetapi muslim yang lain suka menjelek-jelekkan muslim yang lain, maka besok di yaumul qiyamah sama seperti mencakar mukanya sendiri. Karena muslim itu adalah saudara. Jadi seolah-olah saudara ini sama seperti satu tubuh. Jadi sehingga ditamsilkan di akhirat nanti itu mencakar mukanya sendiri. Terus berikutnya Rasulullah SAW juga bertemu dengan seorang yang digunting lidahnya. Begitu dia menjulur, langsung digunting dia berikutnya. Kullama julidat baddalnahu juludan khairah. Ketika lidah itu digunting, maka lidah itu akan tumbuh kembali, digunting lagi, tumbuh lagi, digunting lagi. Nabi Muhammad heran, ya Jibril, ini tamsil apa lagi? Nah ibu-ibu, mohon diperhatikan. Kata Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah contoh umatmu waktu di dunia, yang suka bikin onar, yang suka bikin fitnah, yang suka gosip, yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri, orang lain, hingga digambarkan oleh Rasulullah ketika Isra itu adalah seperti menggunting lidahnya sendiri. Berikutnya Rasulullah SAW juga menemukan ada seorang yang ada seseorang yang menanam pohon. Pada hari itu dia tanam, pada hari itu juga tumbuh buahnya, pada hari itu juga dia panen petik buahnya. Begitu dipetik buahnya, tumbuh kembali, tumbuh buahnya kembali. Begitu dipetik lagi, tumbuh lagi buahnya, dan tidak ada habis-habisnya. Atas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini contohnya orang apa? Lantas Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah contoh dari umatmu yang gemar bersedekah, umatmu yang hobi untuk berinfak dan sedekah. Di pembangunan masjid, di pembangunan TPA, dia keluarkan uangnya. Itulah contohnya orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mau membantu orang lain, orang-orang yang menyantuni anak yatim serta membangun pesantren. Inilah tumbuh. Kalau di akhiratnya akan seperti ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama sadahabatin, sama seperti dia menanam satu pohon, fi kulli sumbulatin mi'atun fatbah, di dalam setiap pohon akan tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai akan tumbuh 1000 buah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang sesungguhnya uang kita ataupun harta kita adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Apalagi TPA sedang dibangun,
dibuka lebar-lebar untuk kita bersedekah. Apalagi masjid di sebelah kita juga lagi dibangun, butuh dana besar. Silahkan uang yang kita peroleh sedekahkan, karena sesungguhnya hakikatnya adalah uang kita itu adalah uang yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita hari ini yang ada di kantong hari ini udah adalah uang kita, tapi besok mungkin uangnya tukang sayur. Uang kita yang hari ini ada di dompet mungkin uang kita besok bisa jadi uangnya tukang rokok. Karena sesungguhnya uang kita yang sesungguhnya adalah uang yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan rugi sedikit pun kalau kita membelanjakan di jalan Allah, kalau kita uang kita disedekahkan. Karena sesungguhnya itulah bekal kita nanti di akhirat kelak. Tidak ada yang dapat menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada saat orang-orang saudara-saudara kita yang hari ini mengasihi kita, pada hari ini juga menjadi saudara-saudara kita yang sayang sama kita, pada hari itu kelak besok akan lari dari kita. Karena satu-satunya yang dapat menolong adalah infak dan sedekah kita. Oleh karenanya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, mumpung TPA sedang dibangun dan sedang memerlukan dana, pembangunan TPA dan pembangunan masjid ini merupakan peluang buat kita sekalian agar kita bisa bersedekah kepadanya. Karena dengan bersedekah itulah ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti menanam pohon yang buahnya tidak akan pernah surut. Jadi tidak ada ruginya kalau kita menafkahkan di jalan Allah. Berapa coba kalau kita introspeksi diri, berapa uang yang sudah kita belanjakan di jalan Allah dengan uang yang kita belanjakan untuk membeli pulsa. Kita tahu anak-anak sekarang luar biasa ke masjid. Nih apa? Saya kasih tahu aja ibu-ibunya. Kalau ke masjid, anak-anak itu saya coba ajarkan ngaji sedikit-sedikit, bantu yang di sana sedikit aja. Tetapi anak-anak itu udah maunya apa? Main game. Di pojok sana main game, di pojok sana main game, di belakang main game. Yang perempuan pun tak kalah main game. Jadi kalau saya ajarkan sini anak-anak semua ngaji, tidak mau, mereka lebih hobi main game. Inilah fenomena zaman sekarang. Takut generasi-generasi 20 tahun yang akan datang, manakala kita sudah menjadi nenek, maka berganti generasi berikutnya, generasi milenial, generasi yang pinter Free Fire, generasi yang pinter main games. Tapi luar biasa, adanya handphone tentu dapat membantu menyadap informasi-informasi yang positif. Tetapi di sisi lain juga anak-anak kita kadang menangis sampai nggak mau sekolah, nggak mau ngaji gara-gara nggak dikasih handphone. Berhati-hatilah dengan handphone, bersikaplah seperti orang bijak-bijak kepada anak. Kapan anak itu diberikan handphone dan kapan anak itu belajar. Memang sekarang musim pandemi ini luar biasa. Seorang anak kalau nggak ada tugas dengan tugas dari gurunya, maka harus dimiliki ada handphone. Kalau tidak ada handphone, maka tugas dari gurunya terbengkalai. Kita serba salah, maju kena, mundur kena. Inilah si malakama. Terus di samping Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan sedikit ayat-ayat tentang kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Apalagi yang didapatkan dari Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj yang Rasulullah peroleh, oleh-oleh yang beliau dapatkan dari langit atau dari Allah langsung adalah sholat. Sholat yang 5 waktu.
Kalau kita lihat sholat ini, perintah sholat ini cukup istimewa. Kenapa? Karena perintah sholat itu kalau turun tidak hanya turun ayat saja. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah puasa cukup turun ayat. Ketika Allah memerintahkan bagi orang-orang yang mampu untuk pergi haji, cukup turun ayat, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah juga mewajibkan zakat fitrah, zakat dan sedekah yang lainnya, Allah juga cukup turun ayat saja, yaitu wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tetapi ketika Allah perintahkan salat, bukan hanya turun ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, bukan hanya ayatnya turun, tetapi Nabi Muhammadnya langsung dipanggil oleh Allah. Ini betapa istimewanya sholat itu. Sholat itu bukan untuk menggembirakan Allah. Seorang 26 ini tidak ada yang sholat, Allah tidak rugi. Bukan hanya se-26, se-Kalimantan Timur lah ramai-ramai kita tidak sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Karena Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Oleh karenanya sholat itu dari sini saja sudah luar biasa istimewanya. Lantas bagaimana sholat itu dilaksanakan begitu istimewanya? Maka sholat yang kita laksanakan itu hendaknya kita artikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kita terkadang melaksanakan sholat hanya menggugurkan kewajibannya saja, belum mendirikan sholat. Coba kita lihat ayatnya perintah sholat. Itu Allah perintahkan sholat, bukan ayatnya if'alus sholat atau af'alus sholat, laksanakan sholat. Tetapi Allah perintahkan dalam Al-Quran itu adalah perintah sholat itu bukan melaksanakan tapi mendirikan. Aqimis sholat, bukan af'alus sholat. Artinya dirikanlah sholat. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Kalau mendirikan sholat, mendirikan sholat itu artinya adalah apa pelajaran yang ada di dalam sholat ini dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu artinya orang mendirikan sholat. Apa sih prakteknya ataupun manfaat yang kita ambil dari mendirikan sholat? Mari kita lihat. Yang pertama, orang yang mendirikan sholat itu ketika sudah takbir Allahu Akbar, terus salam, sholat itu yang pertama adalah mengajarkan kepada kita sekalian untuk tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Kita tahu anggota badan kita yang paling kita hormati adalah kepala. Kalau kita bercanda sama kawan, sama teman biasa, ditepuk kakinya kita masih ketawa, masih senyum saja. Kalau ditepuk tangannya juga masih ketawa. Dipegang bahunya masih ketawa. Coba dipegang kepalanya. Kepala yang begitu mulia, tapi ketika sholat sujud di hadapan Allah, kepala itu sama seperti sejajar dengan kaki kita. Itu artinya rendah hati. Dan ketika sudah melaksanakan sholat
kita terjemahkan sholat itu di kehidupan sehari-hari. Sudah melaksanakan sholat, sholat itu adalah sombongnya hilang. Kalau sombongnya masih ada, ibu-ibu, sombongnya masih ada, berarti belum mendirikan sholat. Orang iblis saja sombong diusir sama Allah. Ketika iblis segala macam bentuknya yang namanya sombong, itu Allah tidak suka. Iblis ketika sudah tinggal di surga, enak tinggal di surga, diusir sama Allah gara-gara sombong. Lantas Allah bertanya, wahai iblis, kenapa kau nggak mau sujud sama Adam? Ini aku yang perintahkan, kata Allah. Sujud kepada Nabi Adam. Iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis dengan sombong dan angkuhnya, dia berkata, saya ini ya Allah diciptakan dari api. Ya Allah, karena unsur api dengan tanah lebih mulia unsur tanah. Adam baru dijadikan kemarin gengsi saya. Wahai iblis, engkau sombong, keluar engkau dari surga. Iblis saja yang sombong saja nggak bisa ke dalam surga. Yang sudah di surga saja sombong itu nggak bisa masuk, apalagi kita masih hidup di dunia ini. Makanya orang yang mendirikan sombong, ketika sudah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu kembali ke tempat tugasnya, begitu kembali ke masyarakatnya, begitu kembali ke komunitasnya, ibu-ibu, sombongnya hilang. Dalam bentuk apapun, sombong itu Allah tidak suka. Sombong ilmu, mentang-mentang punya ilmu, nih di saya semuanya, kalau nggak sama saya nggak baik. Sombong Allah nggak suka. Sombong harta Allah juga tidak suka. Segala suatu bentuk yang sombong-sombong Allah tidak suka, karena sombong itu milik Allah semata, dan tidak ada makhluk pun yang diperbolehkan untuk sombong ini. Yang kedua, sholat juga mengajarkan ikhlas, ikhlas tanpa pamrih, ikhlas berbuat tanpa pamrih. Kalau kita sudah sholat mengajarkan keikhlasan, kalau kita sudah Allahu Akbar menghadap ke kiblat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita ikhlas pamrih tanpa minta imbalan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya orang ikhlas itu? Contohnya orang ikhlas, mohon maaf, kalau kita pagi-pagi buang hajat, kira-kira ikhlas apa tidak, Bu? Ibu-ibu, saya tanya, kalau pagi-pagi kita ke buang hajat, ikhlas apa tidak, Bu? Iya, ikhlas. Walaupun semalam kita habis diundang akikah, makan pisang yang enak, makan daging sapi, minumnya Coca-Cola, buahnya buah apel, buah jeruk dan lain sebagainya, tapi ketika kita buang, ikhlas rasanya. Kita tidak pernah nengok kembali, jangan-jangan apelnya yang keluar. Kita tidak pernah nengok. Itulah bentuk daripada ikhlas itu, ya ibu. Sholat juga mengajarkan kepada kita sekalian, yaitu ajaran daripada kita melaksanakan sholat itu adalah membawa ketenangan batin, ketenangan dalam masyarakat, ketenangan dalam rumah tangga, maupun dalam ketenangan di dalam bernegara. Kita lihat, kalau manusia ini kan punya nafsu, punya amarah, punya keinginan. Apa yang dimiliki oleh orang lain, kita pun juga pengen.
apa yang dipunya oleh orang lain kita juga mau. Maklum dan wajar, ini adalah manusia. Tetapi ketika seseorang temperaturnya naik, datang sholat zuhur, maka temperatur ini diguyur dengan air wudhu, lantas turun ke derajat 0 dan kembali lagi kepada dirinya. Sebagaimana kalau kita orang baik itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau untuk urusan dunia, urusan harta, kita tengok ke bawah. Tapi kalau untuk urusan agama, urusan akhirat, kita tengok ke atas. Kalau kita urusan dunia tengoknya ke atas, maka yang terjadi adalah diri kita yang terbakar oleh perasaan kita sendiri. Satu misal, tetangga kita membeli handphone Apple Pro Max yang harganya 17 juta, panas kita. Wajar manusia. Lantas kita laksanakan sholat zuhur, datang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sujud, ruku, dia hanya kembali bahwa handphone Apple Pro Max itu kecil milik tetangga kita, yang besar hanya Allah. Begitu indah umat muslim itu. Tetapi bagi orang yang melihatnya ke atas, dia hanya dibakar oleh perasaannya sendiri, nggak diapa-apain. Tetangga kita beli handphone mahal, meriah. Terus nambah kaya tetangganya, besok beli motor bagus, nambah parah ke rumah sakit. Di rumah sakit dia dengar nambah kaya tetangganya ini punya mobil, beli mobil barusan, meninggal sudah. Dibakar oleh perasaannya sendiri, padahal tetangganya nggak nyulut-nyulut, lo kok sakit sendiri. Ini karena kita melihat dunia itu ke atas. Kata Rasulullah, orang baik itu melihatnya dunia itu ke bawah. Kalau untuk urusan akhirat, lihatnya adalah ke atas. Kalau tetangga kita mampu untuk menyumbangkan ke TPA lagi bangun masjid, kenapa saya tidak? Kalau teman kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, kenapa saya tidak? Kalau tetangga kita yang sederhana mampu untuk berinfak dan sedekah, kenapa saya yang kaya tidak? Harus seperti itu. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, lagi bahwa sholat yang mengajarkan diri kita kepada satu perasaan kita agar tidak dihinggapi oleh perasaan kita sendiri, maka kita pandai untuk bersyukur. Ketika kita punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga sebelah cuma punya motor, kemana-mana naik motor, kepanasan. Yang kata yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Tetangga saya cuma punya sepeda, kemana-mana ngontel, naik ngontel, turun juga ngontel. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya jalan kaki kemana-mana, jalan kaki terus. Yang kata jalan kaki, alhamdulillah masih punya kaki,
tetangga saya lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga saya kemarin meninggal nggak balik lagi. Jadi seperti itu, ada kesinambungan, ada istimror. Orang yang melaksanakan sholat dipraktekkan, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kalau masih ada sifat sombong, berarti dia belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sebatas sholat. Contoh, orang keluarga yang muslim, orang sholat pun juga bisa menenteramkan keluarga muslim. Suatu misal, bapaknya kuat sembahyang, ibunya kuat sembahyang. Sudah jam 4, alarm sudah bunyi, subuhnya di sini jam 5. Jam 5 kurang 15 pengajian ngaji sudah dengar, bangunkan istrinya, Bu, bangun Bu, sudah mau subuh, ayo kita siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Dibangunkan, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat sebagai sholat sunnah qobliyah subuh. Karena sholat sunnah qobliyah subuh itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Sholat sunnah subuhnya saja. Ibunya dibangunkan, mari kalau misalnya dekat masjidnya ya kita berjamaah, lebih baik. Kalau jauh mungkin kondisi becak hujan, sholat di rumah. Suami jadi takbir, suami jadi imam, suami takbir, istri ikut takbir, suami ruku, istri ikut ruku, suami sujud, istri ikut sujud, suami salam, menengok kanan dan menengok kiri. Lantas sang istri berkata, "Bang, kalau tadi saya marah-marah, saya maafin saya, Bang." Cium tangan suami. Begitu indahnya keluarga muslim, tercipta karena sholat. Suatu hari, yang namanya rumah tangga tidak lepas, pasti ada desleknya. Suatu hari suami istri bertengkar hebat, luar biasa. Sudah bertengkar, piring lari ke sana kemari, gelas pada pecah, cucian diabrul-abrul. Ibu-ibu biasanya. Datang waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur datang, Bu, waktu zuhur sudah tiba. Ayo kita sholat dulu. Sholatlah sang suami. Istri ikut di belakang walaupun masih marah-marah, walaupun mulutnya masih monyong-monyong. Istri takbir Allahu Akbar, begitu sudah salam, sang suami bertanya lagi sama istri, "Bu, kalau tadi kita berhentikan sebentar, kalau ibu masih marah, ayo lanjutin lagi." Kalaupun ini mau dilanjutkan lagi, berarti memang itu sudah profesional, sudah doyan ngambek, doyan marah. Bagaimana tidak? Ajaran sholat aja tidak mempan. Jadi sholat mengajarkan kita mencari ketenangan batin kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada intinya kita melaksanakan sholat bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita, karena Allah tidak butuh kita. Wallahu ghani wa antumul fuqara, karena Allah itu maha kaya dan kita ini yang miskin. Kita sebagai seorang hamba, kita yang butuh. Kembalinya adalah untuk diri kita masing-masing. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, ibu-ibu dan bapak sekalian, mohon maaf saya tidak bisa ceramah sesungguhnya,
tetapi karena ada kawan DKM Dewan Kemakmuran Masjid meminta sudahlah intern saja, jadi daripada kosong, daripada nggak ada, jadi saya terpaksa. Tapi mudah-mudahan pada Isra Mi'raj yang akan datang adalah ustadz yang lebih mumpuni, ustadz yang lebih baik. Mungkin dari saya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat adanya. Mohon maaf bila candaan ataupun kata-kata itu menyakitkan hati ibu sekalian. Tak ada maksud untuk berkata yang kotor, tidak ada keinginan untuk menyampaikan suatu kata yang tidak baik, tetapi hal itu telah tercipta oleh karena kelemahan diri saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.